Halo, eh, kita ketemu lagi. Pada screencast kali ini kita akan membahas tentang OM, penguat operasional atau operational amplifier. Nah, sebelum masuk ke video yang membahas tentang OM, terlebih dahulu kami akan perkenalkan tim kami. Yang pertama, saudara M. Azhar Nur Rasad dengan NIM E11 2009 00331. Selanjutnya adalah saudari Ratna Iwa Lintasanti dengan NIM E11 2009 00315. Dan tim kami yang ketiga adalah saudara Bahtiar Rifai dengan NIM E11 2009 00327. Nah, pada screencast kali ini kita akan membahas tentang beberapa macam rangkaian operasional amplifier, yaitu diantaranya adalah rangkaian komparator dan zero cross detector. Langsung saja, pertama kita akan membahas tentang komparator. Di sini kita menggunakan software Multisim yang sering digunakan untuk simulasi rangkaian elektronika. Ini adalah rangkaian komparator atau bisa disebut sebagai pembanding antara sinyal input dan sinyal referensi. Pada rangkaian ini kita lihat ada sebuah penguat operasional, serinya 741, kemudian ada tegangan input yaitu tegangan DC 12 volt tapi dihubungkan dengan sebuah potensiometer. Kemudian yang ini adalah tegangan referensi atau V referensi. Tegangan ini nantinya akan digunakan sebagai pembanding terhadap tegangan input ini. Seperti kita ketahui, op-amp memiliki dua konfigurasi, yaitu inverting dan non inverting. Apa itu nanti kita akan bahas selanjutnya. Langsung saja, di sini pin positif dihubungkan dengan saklar. Ini nanti akan kita gunakan untuk merubah dari inverting ke non inverting atau sebaliknya biar lebih praktis, jadi nggak perlu bikin dua rangkaian. Nah, kemudian yang di sini adalah V referensi. Jadi prinsip kerja rangkaian ini, V input akan dibandingkan dengan V referensi. Jika nilai V input lebih dari atau sama dengan V referensi, maka output akan tinggi. Artinya tinggi berarti logika 1, mungkin seperti itu. Kemudian jika nilai V input ini di bawah V referensi, maka output akan low. Oke, langsung saja kita coba. Kita hidupkan rangkaian. Bagian ini adalah oscilloscope, ini adalah multimeter untuk V input. Inputnya sekitar 5 volt, bisa kita lihat. Kemudian V referensi kita gunakan, ini bisa kita lihat 50% dari 12 volt, berarti sekitar 5,9 mendekati 6 volt. Nah, bisa kita lihat di sini ketika V input sama dengan V referensi, ini hampir sama, maka output akan tinggi, LED menyala. Ketika V input di bawah V referensi, kita coba V input 3 volt, referensi 5,9, maka output akan low. Seperti itu. Ini adalah rangkaian komparator non inverting. Bagaimana outputnya? Kita lihat dengan oscilloscope. Nah, kita lihat di sini, ini adalah bentuk output dari oscilloscope berupa tegangan DC. Ketika tegangan input mendekati V referensi atau mungkin sama, maka output dari komparator akan tinggi. Mari kita lihat. 20%, input 5,4, referensi 5,9 masih low. Ketika dia mencapai 50%, 5,9 low. Kita lihat lagi. Nah, langsung tinggi. Di sini kita lihat ada jeda waktu sedikit. Ini terjadi karena rangkaian ini, tentunya rangkaian ini memiliki tunda. Tidak mungkin langsung satu, pasti ada tunda. Nah, coba lihat ketika V input sama atau lebih dari V referensi, maka output akan tinggi. Apa yang terjadi seandainya V referensi kita naikkan?
kita langsung turun. Nah, ini adalah prinsip dasar dari rangkaian komparator non inverting. Jadi intinya, jika V input kurang dari V referensi, maka output akan low. Jika V input sama atau lebih dari V referensi, maka output akan tinggi. Selanjutnya, kalau kita ubah jadi rangkaian non inverting, apa yang akan terjadi? Kita lihat sama-sama. Nah, berlawanan dengan yang awal tadi. Kalau yang tadi apabila V input sama atau lebih dari V referensi, maka output akan tinggi. Tapi untuk rangkaian inverting, V input terhubung dengan pin negatif atau pin inverting, dan V referensi terhubung dengan pin positif. Nah, hasilnya berlawanan dengan rangkaian non inverting komparator. Di sini kita lihat sama-sama, ketika V input lebih dari atau sama dengan V referensi, justru output akan low. Tapi ketika V input ini lebih rendah dari V referensi, maka output akan tinggi. Jadi seakan-akan V input berubah menjadi V referensi dan V referensi berubah menjadi V input. Bisa dibilang seperti itu. Nah, rangkaian ini nanti bisa dikembangkan menjadi zero crossing detector. Apa itu zero crossing detector? Kita akan bahas pada video berikutnya. Nah, ini adalah rangkaian zero crossing detector. Sama seperti rangkaian komparator, rangkaian penguat operasional pada umumnya, rangkaian zero crossing detector juga memiliki dua jenis, yaitu inverting dan non inverting. Nah, sebenarnya ini adalah pengembangan dari rangkaian komparator. Cuma bedanya, kalau komparator V input dibandingkan atau dikompar dengan V referensi. Tapi pada rangkaian zero crossing detector, V input dikompar dengan tegangan zero atau ground atau 0 volt. Dan di sini kita bisa menggunakan tegangan arus bolak-balik atau AC. Langsung saja kita lihat cara kerjanya. Ini adalah oscilloscope. Di sini digunakan untuk melihat tegangan atau bentuk gelombang dari V input, dan yang ini digunakan untuk melihat hasil setelah melalui rangkaian zero crossing detector. Ini adalah rangkaian zero crossing detector non inverting. Artinya V input langsung terhubung dengan pin positif atau pin non inverting, dan ground terhubung dengan pin negatif input atau pin inverting input. Kita lihat di sini, ini non inverting zero crossing detector. Ketika V input positif berada pada periode positif, maka V output akan dinilai plus V. Jadi outputnya tegangan DC, bukan tegangan AC. Begitu V in turun mendekati 0, maka V output akan rendah. Jadi seakan-akan V input berada di bawah V referensi, sehingga output akan low, hampir sama seperti rangkaian komparator sebelumnya. Kemudian ketika V input naik mendekati 0, V masih low. Namun ketika V input ini mencapai 0, kita lihat di sini, ketika V input 0, maka output akan berubah dari 0 ke 1 atau low ke high. Jadi secara tidak langsung ini juga bisa digunakan untuk merubah gelombang sinus atau gelombang gergaji atau yang lainnya menjadi gelombang persegi. Kita lihat di sini. Ini
adalah rangkaian zero crossing detektor non inverting. Jadi periode gelombang input akan sama atau identik dengan gelombang output. Ketika input periode positif, output positif. Ketika input periode negatif, output negatif. Selanjutnya adalah rangkaian zero crossing detektor inverting. Kita lihat lagi. Ketika input berada pada periode positif, sebentar. Ketika input berada pada periode positif, justru outputnya malah low, jadi berkebalikan dengan inputnya. Ini adalah rangkaian inverting zero crossing detector. Sesuai dengan namanya, bisa kita tebak inverting pasti outputnya berkebalikan dengan inputnya. Ketika input periode positif, maka output akan berada pada periode negatif. Ketika input mencapai 0, kita lihat di sini. Ketika input mencapai 0, maka output akan berubah dari low ke high, dan seterusnya seperti itu. Jadi ini adalah prinsip dasar dari zero crossing detector. Kesimpulannya, zero crossing detector merupakan pengembangan dari rangkaian komparator yang dimanfaatkan untuk mendeteksi tegangan low atau persilangan atau crossing. Jadi hampir sama, cuma ini hanya modifikasi dari komparator. Dan ini nanti bisa dikembangkan untuk mengubah atau mengkonversi gelombang sinusoida atau gergaji menjadi gelombang kotak. Seperti itu. Nah, di sini ketika Vin sampai 0, maka output akan tinggi. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja, cukup mudah. Ini adalah non-inverting, adalah inverting, input negatif, output positif. Input negatif, output positif. Nah, dan yang ini adalah non-inverting, input positif, output positif. Cukup sederhana. Jadi ini adalah rangkaian paling sederhana dari sebuah zero crossing detector. Dan ini adalah komparator. Bisa kita lihat hampir sama. Hanya saja di sini kita menggunakan tegangan DC, sedangkan zero crossing kita gunakan input tegangan AC. Sama. Ini outputnya. Ketika ini adalah contoh dari komparator inverting komparator. Ketika ini berada di bawah tegangan input, maka output akan tinggi. Maaf, kalau ini berada di atas tegangan input, maka output akan tinggi. Kebalikannya, kalau non inverting justru akan rendah. Kalau seperti sinyal AC, maka hasilnya akan menjadi zero crossing detector. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan untuk video tentang penguat operasional. Sekian ini dari kami, dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.